memang menjadi kendala ketika saya aja di perumahan, saya tadi cerita sama masnya, kalau berjamaah di masjid sholat maghrib itu, habis itu saya sholat sunnah, ba'da maghrib awabin, saya pulang ke rumah, saya kerjakan di rumah. Tapi kalaupun kerjakan di masjid juga boleh, kita ikuti dulu yang imam yang baca Allahumma tasarrufun dan ilaika itu yang subhanallah selesai, baru kita mengamalkan. Boleh. Kalau saya pulang aja, saya lebih enak kerjakan di rumah. Dan kalau sibuk 3 kali aja ketika di kantor rumah. Saya kadang ketika malam sudah di WA sama kepala dinas, besok tugas ini. Saya lihat wis kerjaan ini kayak gitu. Itu saya kerjakan habis subuh. Atau saya tarik isaknya. 165 kali 5 kan 825. Itu 15 menit selesai. Gitu. Nah, kita hitung-hitungan. Yang Allah tanyakan sama kita kelak di akhirat itu, setiap saat kita dibawa kemana umur kita. Katakan kita sholat, sekali sholat 5 menit, kali 5 25 menit, tambah duha 5 menit, 30 menit, tambah tahajud 10 menit, 40 menit. Saat ngajinya 1 jam, 23 jam dibawa kemana? Dzikir dalam hati itu strategi yang luar biasa, bisa kok kita optimalkan, sehingga waktu kita duduk, kita berdiri, kita berbaring, kita selalu ingat terus. Jadi duduk ini kolbunya udah dihidupkan. Jadi kayak sekarang ini kolbu kita hidupkan. Kalau sebelumnya udah selesai sudah. Bahkan saya pernah mengalami ketika saya duduk meja banyak, orang banyak itu, agar saya menjaga dzikir hobi saya ambil koran, seolah-olah saya baca koran agar nggak diajak ngomong. Nah itu saya hidupkan kolbu saya. Daripada saya ngobrol ngarang itu, saya buang kesempatan waktu saya pertaruhan kehidupan abadi lah selama-lamanya. Bisa seneng-senengnya paling sudah 5, 70, 80. Setelah itu selama-lamanya nih kadung seneng-seneng, nih kadung sorong terus. Makanya waktu ini, saat ini, mulai dari diri sendiri, ayo hidupkan kolbu kita. Gitu. Jadi sambil nyetir nanti kita ingat sambil nyetir. Gitu. Bahkan saya kalau perjalanan pulang ke Madura itu sama anak saya pakai dzikir jahar di perjalanan itu. Karena istri sama anak saya juga mendapatkan pelajaran yang sama. Satu jamaah. Sama Mas Iwan. Antar Mas Iwan gitu. Lu tanya Mas Iwan ini. Pulang ke Madura. Jadi nilai ibadah perjalanan kita. Bayangkan sekali mengucapkan lebih utama dari 7 petang langit dan bumi. Mengucapkan cuma sekian detik, fadilahnya luar biasa. Mau mengandalkan infak ke masjid kita, ayo kita hitung-hitungan. Misalnya sekali kita ke masjid 10.000, sekali Jumat, kali 1 bulan 4 kali 40.000, kali setahun 480.000. Selama 10 tahun 4.800.000, Pak. Mau minta surga? Nyicil rumah lo sekarang per bulannya 3.800.000. Maukah engkau kuberitahu, kata Rasulullah, satu amalan yang lebih utama daripada kamu
kamu membelanjakan emas dan perak, lebih utama kamu ke medan jihad, kamu membunuh dan kamu terbunuh. Apa itu ya Rasul? Dzikrullahi akbar. Kan enak. Gak mungkin kita membelanjakan emas itu. Makanya dikasih yang paling mudah sama Allah itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini sudah ditanamkan ke dalam dada kita oleh guru musik. Tinggal ayo kita hidupkan. Bibit sudah ada, begitu kita ngamalkan, maka Allah yang akan menumbuhkan. Ditumbuhkan apa? Keikhlasan kita, pemahaman kita, keyakinan kita, optimisme kita. Itu kita butuhkan. Allah kerja sudah gitu. Kalau kamu ingat, aku ingat. Kamu lupa, aku lupakan. Nah, kita butuh ini kasih sayang Tuhan gitu. Nah, kita ngandalkan habis sholat tok ya nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. 5 kali sewaktu, sehari 5 kali itu kalau ingat. Kadang kita sholat aja lupa, apalagi sebelum sholat. Nah, dzikir ini sebelum sholat kita usah. Jadi mulai sekarang kita bangun tidur, hidupkan kolbu kita sudah. Ini dihidupkan. Sampai kita mungkin ada lupanya, ingatkan lagi. Mungkin guyon di kantor, kerjaan sibuk, ingatkan lagi. Mau tidur, ingatkan lagi. Maka ketika kita berzikir menjelang tidur dan kita terlelap pada saat itu, maka Allah mengutus malaikat merahmati hingga fajar tiba dan penuh dengan ampunan Allah. Ya, kan enak. Jadi gitu Pak ya. Jadi tinggal menyesuaikan aja ketika itu di situ cuma ila hadratin Nabi Mustafa. Nih akangelan wis Fatihah untuk Rasulullah, Al-Fatihah, istighfar 3 kali, salawat 3 kali, ilahi atau maksudi wa ridho ka matlubi ilahirihi la ilaha illallah. Habis itu dibaca secara tertil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil khofinya, kolbunya dihidupkan. Makanya saya tadi sampaikan, tidak kulihat bentuk dan rupa, tapi hati. Inilah yang dilihat sama Allah itu. Gugah ini dengan illallah, la ilaha illallah. Biar ini kolbu kita hidup. Nah, kalau kolbu kita hidup, sudah proses pembersihan. Ibarat kopi yang tadinya hitam disiram air putih terus, akhirnya jadinya putih. Maka hati anak manusia kalau dia bersih dari dosa, dia bisa memberikan kerajaan langit. Itu.